Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Yo guys, balik lagi di video lainnya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering bikin orang galau nggak karuan. Mantan. Nah, udah lama nggak bahas hal kayak gini ya. Namanya no contact, alias nggak usah ngubungin doi dulu. Dan percaya atau enggak, ini tuh ngefek ke siapa aja. Bukan cuma bikin dia kangen doang. Ada alasan-alasan yang lebih dalam, lebih mind-blowing. Pokoknya selama doi manusia ya kena lah, tapi kalau pacaran sama hewan ternak, ya sorry banget gengs, itu mah out dari apa yang bakal kita bahas nanti. Tapi bentar dulu, sebelum kita gaspol ke inti obrolan, jangan lupa klik tombol subscribe, biar kamu nggak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Gengs, sebelum kita masuk ke topik, gua mau kasih penegasan dulu ya. Semua yang bakal kita bahas di sini tuh bukan sekadar teori kosong. Ini cara paling jelas buat ngasih kamu kejelasan. Apakah si mantan bakal balik ngejar kamu lagi? Atau justru ini jadi titik di mana kamu akhirnya bisa move on dengan tenang, tanpa drama, tanpa rasa digantung. Jadi apapun hasilnya nanti, balik atau bye selamanya, kamu tetap di posisi menang. Karena intinya, kamu dapat jawaban yang kamu butuhin, nggak lagi nyiksa diri dengan harapan yang nggak pasti. Clear kan? Udah siap? Oke, let's break it down teman-teman. Oke gengs, masuk ke poin pertama nih. Kenapa trik no contact itu bisa bikin mantan kelabakan? Jadi gini, otak manusia tuh emang udah keset buat bereaksi kenceng sama yang namanya kehilangan. Ibaratnya gini, pas masih punya sesuatu, orang suka ngeremehin. Kayak, gampang ini mah. Tapi giliran barang itu hilang, baru deh panik nyarinya setengah mati. Nah, di hubungan juga sama aja. Mantan kamu mungkin mikir, udah putus juga, gue masih bisa chat kapan aja, pasti dibales, palingan dia juga ngehubungin gue duluan. Lah, giliran kamu beneran ngilang, diem 1000 bahasa, baru tuh dia mulai kerasa kayak, anjir kok sepi ya. Nah, di sini letak sadisnya no contact. Karena sebenarnya pas mereka mutusin kamu, mereka tuh pede banget kalau kamu masih ada di radar mereka. Kayak punya jaminan gitu, yang bikin mereka ngerasa nggak kehilangan apa-apa. Tapi begitu kamu radio silence, hilang dari timeline, chat nggak dibales, update nggak kelihatan, barulah mereka ke-trigger parah. Disitulah rasa kehilangan yang sesungguhnya mulai nyiksa mereka. Dan percaya deh, efeknya jauh lebih kenceng dibanding kalau kamu masih nempel kayak perangko, sibuk bujuk-bujuk atau ngemis minta balikan. Jadi intinya, diem itu bukan berarti kamu kalah, justru diem itu senjata pamungkas. Karena kamu lagi ngambil balik kontrol. Kamu bukan cuma ngejaga harga diri, tapi juga bikin mereka ngeh, wah ternyata dia tuh segitu berharganya buat hidup gue. Dan parahnya lagi, yang tadinya mereka pikir bebas bisa kontak kamu kapan aja, sekarang malah kebalik, mereka yang kehilangan akses. Rasanya kayak pintu keluar masuk tiba-tiba digembok rapet. Nah, di situ baru tuh ego mereka ketampar, hati mereka keguncang. Dan percayalah, efeknya cepet banget nyusup ke pikiran mereka, bikin kepikiran terus tiap hari. Nah, lanjut. Oke gengs, jadi alasan kedua kenapa no contact ini jalan banget adalah karena manusia itu sebenarnya butuh dua hal sekaligus. Hal yang bisa ditebak sama hal yang nggak bisa ditebak. Kalau semua hal di hidup bisa diprediksi, itu boring abis. Kayak main game pakai cheat code, udah tahu endingnya gimana. Nah, pas kamu tiba-tiba diem, nggak ada kabar, nggak ngechat lagi, kamu otomatis nyodorin sisi unpredictable yang bikin mereka jadi kepo. Padahal awalnya mereka mikir, kamu bakal ngasih perlawanan, ngejar, atau minimal bales-balesan dikit lah. Tapi kenyataannya, kamu justru menghilang tanpa jejak. Dan di situ, boom, kamu malah kelihatan makin menarik, bikin mereka mikir, lah, dia kemana? Ngapain? Sama siapa? Pertanyaan itu jadi kayak hook yang bikin mereka nggak bisa lepas mikirin kamu. Lanjut ke alasan ketiga nih, diam itu ngasih efek misteri. Jadi gini, kalau mereka biasa nerima kabar dari kamu dan sekarang kamu tiba-tiba hilang, otaknya langsung nge-create yang namanya information gap alias ruang kosong yang harus diisi. Nah, otak manusia tuh biasanya males mikir hal positif, malah nyeleneh ke arah negatif. Contoh gampang, kamu pernah kan nyuruh temen, bilang ya kalau udah nyampe rumah. Terus mereka nggak bilang-bilang, pasti kamu mikirnya, waduh, jangan-jangan kenapa-kenapa nih. Bukannya mikir, oh dia lagi ketemu jodoh idaman di jalan. Kan nggak ada yang seoptimis itu. Nah, hal yang sama kejadian di mantan kamu. Pas kamu ngilang, mereka mulai bikin skenario macem-macem di kepalanya. Bisa aja kepikiran kamu udah nggak suka lagi, atau mungkin udah deket sama orang baru, atau lebih parah lagi, jangan-jangan kamu udah punya simpanan lain yang mereka nggak tahu.
Pokoknya isi kepalanya jadi drama Netflix versi liar. Dan makin mereka mikir begitu, makin tinggi rasa cemasnya. Ujung-ujungnya apa? Yap, mereka bakal makin kegoda buat reach out duluan ke kamu. Padahal awalnya mereka yang mutusin. Ironi banget kan? Oke gengs, kita gas ke alasan nomor 4. Scarcity creates value alias sesuatu, jadi makin berharga kalau makin susah dicari. Logikanya gini, selama kamu masih gampang diakses, masih selalu ada, mantan bakal nganggep kamu kayak air putih dari keran. Tinggal buka, ngalir terus, gratis pula. Nggak kepikiran tuh betapa berharganya. Tapi coba bayangin kalau tiba-tiba pasokan air seret. Kamu nggak bisa minum seenaknya. Baru deh orang-orang panik. Anjir, besok masih bisa dapat air nggak ya? Nah, efeknya sama persis kayak kamu ngilang dari hidup mantan. Yang tadinya kamu dianggap biasa aja, tiba-tiba jadi langka, jadi mahal. Jadi bikin mereka was-was kehilangan akses. Ketika kamu ngelakuin no contact, nilai kamu langsung naik level. Dari yang awalnya mereka ngerasa, gampang, kapan aja bisa gua kontak, sekarang berubah jadi, wah jangan-jangan gua udah nggak bisa reach out lagi. Itu bikin mantan jadi kepikiran terus, bahkan makin kepo sama kamu. Dan inget ya, manusia tuh selalu lebih pengen sesuatu yang susah didapetin. Jadi makin kamu langka, makin kamu nggak ada kabar, makin gede rasa penasaran mereka. Mau nggak mau itu ngebuat mereka mikir, gua harus cari tahu, gua harus coba hubungin. Dan inilah letak cerdasnya strategi diem. Kamu nggak perlu teriak-teriak nunjukin kalau kamu berharga. Cukup ngilang aja, otomatis nilai kamu naik di mata mereka. Mantan bakal ngerasain langsung bedanya. Kayak tadinya punya akses VIP, tiba-tiba kartunya keblokir. Efeknya, rasa tenang mereka hilang, rasa ego mereka kejedot, dan akhirnya mereka lebih mungkin buat ngehubungin kamu duluan. Jadi percaya deh, no contact bukan cuma trik iseng, tapi beneran mesin pengangkat value kamu di mata mantan. Oke gengs, kita lanjut ke alasan nomor 5, respect. Jadi gini, ketika kamu milih buat nggak ngubungin mereka, padahal jelas-jelas perasaan kamu ke mereka masih kuat, justru itu bikin level respect mereka ke kamu naik. Karena gini, cinta tanpa respect tuh mustahil. Kayak makan Indomie tanpa bumbu, nggak ada rasanya. Kamu bisa aja sayang, tapi kalau nggak dihargain, cinta itu udah cacat dari sananya. Banyak orang kadang lupa, pengen banget diperhatiin sampai rela nurunin harga diri. Padahal, semakin kamu ngejaga jarak dan nunjukin kalau kamu bukan boneka yang gampang dicolek, makin mereka sadar kalau kamu patut dihormatin. Nah, bisa jadi salah satu alasan kenapa mereka mutusin kamu dulu karena respect mereka udah turun. Kamu terlalu gampang ditebak, terlalu gampang didapetin, atau mungkin kamu terlalu ngemis buat tetap ada di hidup mereka. Itu bikin ketertarikan mereka juga ikut drop. Tapi begitu kamu cabut, kamu diem, kamu kasih ruang, pelan-pelan mereka bakal sadar, wah ternyata dia nggak selemah yang gue kira. Ternyata dia bisa berdiri sendiri. Dan di titik itu, rasa penasaran sama rasa hormat mulai tumbuh lagi. Rasa hormat inilah yang ngebuka jalan buat perasaan cinta bisa balik lagi. Kalau kamu biarin orang ngelakuin hal-hal nggak respect ke kamu, ya siap-siap aja, love life kamu tamat. Makanya, respect itu krusial banget, gengs. Kamu nggak bisa bangun cinta yang sehat tanpa fondasi respect. Jadi inget ya, bukan soal siapa yang paling sering ngejar, tapi siapa yang bisa tetap jaga harga diri. Karena justru dari situ, ketertarikan mereka bisa naik lagi. Simpelnya, makin kamu diem dengan elegan, makin kamu mahal. Oke, gengs. Sekarang kita masuk ke alasan nomor 6, FOMO alias Fear of Missing Out. Bahasa tongkrongannya, rasa takut ketinggalan momen. Nah, pas kamu bener-bener diem, nggak nyolek mereka sama sekali, otomatis muncul rasa penasaran. Lah, dia lagi ngapain ya? Misteri ini yang bikin mereka kepikiran sendiri. Apalagi kalau kamu nggak update apa-apa di sosmed, tambah bikin mereka bingung setengah mati. Tapi bahkan kalau kamu update pun, misalnya jalan ke tempat baru, nongkrong sama circle baru, atau ngerjain hal-hal yang dulu kalian rencanain bareng. Nah di situ, baru tuh rasa FOMO mereka meledak. Anjir, kok dia ngelakuin itu tanpa gue? Kamu bayangin aja, orang yang udah mutusin kamu tadinya mungkin ngerasa pede, gue bisa hidup tanpa dia. Tapi begitu lihat kamu tetap jalan, tetap happy, bahkan ngerjain hal-hal seru yang dulu kalian bahas bareng tapi sekarang kamu lakuin sendiri, atau sama orang lain, mereka otomatis mulai ngegas mikir, wah, jangan-jangan gue salah ambil keputusan. Itu ibarat mereka yang tadinya ngerasa jadi pemain utama, tiba-tiba sadar kalau sekarang cuma jadi penonton.
Dan percayalah, nggak ada orang yang nyaman ngerasa ketinggalan, apalagi soal orang yang dulu mereka punya. Nah, disinilah no contact makin nunjukin taringnya. Karena tanpa kamu harus ngomong sepatah kata pun, mereka udah dihantam rasa penasaran plus rasa insecure. Mereka bakal mikir, gua kehilangan akses, dia tetap jalan, malah makin seru hidupnya, jangan-jangan gua beneran bikin kesalahan gede. Jadi sebenarnya, FOMO ini bukan cuma bikin mereka kepikiran, tapi bisa jadi bikin mereka balik ngejar kamu. Simpelnya, diem kamu sama dengan trigger yang bikin mantan nyesel dan mikir ulang, apa gua kebodohan kemarin ya? Oke gengs, kita udah nyampe ke alasan terakhir nih, nomor 7. Jadi gini, otak manusia tuh benci banget sama yang namanya digantung, alias sesuatu yang nggak kelar, bikin penasaran doang. Contoh gampangnya, ada orang bilang, tahu nggak gue barusan lihat apa? Terus kamu jawab, apaan? Dia bilang, lupa deh, ntar aja. Lah, pasti kamu jadi maksa. Apaan sih? Bilang dong, jangan ngegantung gitu. Nah, itu namanya open loop. Sama kayak sinetron atau drama Korea. Tiap episodenya selalu ditutup pakai cliffhanger biar kamu kepo dan balik lagi besok. Itu trik klasik yang udah puluhan tahun dipakai. Karena mereka tahu otak manusia nggak bisa tenang kalau endingnya belum jelas. Nah, sekarang kamu bayangin di hubungan. Mantan kamu mikirnya, kamu bakal ngejar, ngechat, atau paling nggak kasih tanda kalau kamu masih ngarep. Ternyata kamu malah diem, nggak ada kabar, bahkan nggak bales sekalipun kalau mereka coba tes ombak. Lah, di situ otak mereka jadi kayak, wah ini orang bakal bales nggak ya kalau gue hubungin? Dia udah move on apa gimana? Jangan-jangan dia beneran cuek? Pertanyaan-pertanyaan itu jadi open loop di kepala mereka, bikin kepikiran terus-terusan. Dan lucunya, efek dominonya nyambung ke semua alasan yang tadi kita bahas. Bikin mereka FOMO, bikin mereka respect lagi, bikin kamu kelihatan lebih berharga, plus mainin ketakutan mereka akan kehilangan. Semua itu bisa ke-trigger cuma gara-gara kamu diem. Tapi ya, jangan salah paham juga gengs. No contact ini bukan jaminan 100% bakal bikin mantan balik ke kamu. Ada kondisi di mana emang rasa mereka udah mentok, udah minus parah, jadi sekeras apapun usaha kamu, tetap nggak akan ngefek. Kayak ada orang yang saking nggaknya suka sama mantannya, walaupun mantannya tiba-tiba menang judol miliaran, tetap aja nggak mau balik. Jadi ya, realistis juga penting. Tapi di kebanyakan kasus, strategi diem ini justru ampuh banget buat bikin mantan nyolek kamu duluan. Jadi buat kamu yang lagi patah hati, jangan buru-buru ngechat mantan cuma gara-gara kangen. Tahan dulu, biar taktik ini jalan. Dan terakhir, inget ya, cinta yang sehat itu harus bisa ngasih inspirasi. Bikin kamu lebih kuat, angkat mental kamu, dan terangin jalan kamu. Bukan malah bikin kamu hancur. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.